Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosin Yusuf. 98.5 Aprido The Bening Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Admenia, selamat pagi Semarang, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia, selamat pagi juga sahabat Nakoy. Baik, pagi hari ini kembali lagi seperti biasa saya Santi Rosalia akan menjadi teman paling setia Anda tentu saja di Up Awareness, sebuah program yang kita gagas bersama untuk saling sharing dan sinau bareng menjadi manusia di atas rata-rata bersama guru kita Bapak Nanang Kosin Yusuf. Dan Anda bisa bergabung tentu saja melalui line telepon kami atau WhatsApp kami di 0878 333 400. Bisa juga melalui Instagram Live, karena siaran ini kami siarkan melalui live streaming di upradio.id dan juga on radio 98.5 dan juga live Instagram Upradio Semarang. Baik, langsung saja saya sapa Pak Noko yang sekarang sepertinya ada di sebuah kondisi perjalanan karena ada di dalam mobil. Tadi sudah diperlihatkan Pak driver, nanti kita belum kenalan ya Pak ya. Selamat pagi dan semangat selalu mendampingi Pak Nakoy. Baik, Assalamualaikum Pak Nakoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan kemana nih Pak? Puncak. Oh, mau liburan atau mau jemput si kembar? Enggak, mau acara. Oh, ada acara di puncak ya. Sehat tapi ya Pak Nakoy ya? Sehat selalu. Apa kabar Mas Santi? Oke, alhamdulillah, great, gitu Pak. Alhamdulillah Pak, one day one juice masih jalan. Oke, baik. Dan hari ini kita sudah disiapkan oleh teman-teman dari tim redaksi membangun tim yang solid. Karena memang ini penting banget, apalagi di saat seperti ini, pemulihan, kemudian juga kerjasama, semangat bersama, kita tetap tidak pesimis, kita harus tetap optimis tapi juga realistis begitu ya. Nah ini penting banget dalam sebuah tim harus sukses dan juga harus solid. Baik Pak Nakoy, kita akan simak dulu ya Pak ilustrasi dari Pak Nakoy. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosin Yusuf. Membangun tim yang sukses. Salam kesadaran Indonesia. Sahabat-sahabat yang great. Sekarang untuk kesuksesan kita tidak bisa sendirian. Kita membutuhkan tim. Dan persoalannya adalah untuk bangun tim yang sukses, seringkali kita terhambat. Ada loh beberapa orang yang kalau sendirian dia bisa sukses dan berhasil. Kalau berbisnis dia sendirian berhasil. Tapi ketika dia menjadi tim, dia nggak berhasil. Unik memang dan butuh seni dalam bangun sebuah tim. Kesuksesan dibangun oleh tim yang luar biasa. Pertanyaan saya adalah mengapa banyak orang gagal bangun tim yang hebat? Salah satu jawaban yang sering kali ditemukan adalah mengapa tim itu tidak menjadi tim yang hebat? Karena masing-masing tim itu belum menemukan visi yang sama. Jadi satu hal sebelum melangkah kepada hal teknis untuk membangun tim yang hebat, maka menyamakan pandangan hati mereka masing-masing. Apa sih sebenarnya visi itu? Visi adalah sesuatu yang belum terjadi, namun mereka melihatnya seolah-olah sudah terjadi. Itulah visi. Jadi kalau sebuah tim, kalau melihatnya sama, maka akan ada gairah yang sama, passion yang sama, goals yang sama. Tapi ketika visinya, pandangannya, penglihatannya berbeda, maka tentu saja usahanya pun akan berbeda. Dan ujungnya adalah konflik-konflik internal yang berujung pada kegagalan dari sebuah tim. Membangun tim yang hebat maka dimulai dari membangun visi yang kuat. Ini sebagai gambaran. Anda bisa bayangkan ketika misalkan ada satu orang yang mengajak timnya pergi ke luar kota dan ditanya oleh timnya mau kemana, dan dia bilang ya kita kemana-mana aja muter-muter, maka tim akan kecewa. Dalam hal sederhana, apalagi Anda menggerakkan sebuah komunitas, menggerakkan sebuah organisasi, ya. Ketika belum lama ini terjadi di Jakarta, kalau Apmenia ingat, santri-santri dari misalkan dari Tasik, dari beberapa daerah di Jawa Barat, ya, mereka berjalan kaki menuju ke Jakarta
untuk mengadakan zikir bersama misalkan. Kalau mereka nggak punya tujuan, nggak punya visi yang sama, maka melangkah itu dari misalkan dari Tasik, dari Garut, Ciamis itu nggak mungkin terjadi. Tapi karena ada visi yang sama, ada gambaran yang sama, maka muncul gairah, muncullah satu motivasi. Ini yang nomor satu harus dilakukan. Yang kedua adalah komitmen bersama bahwa yang diutamakan adalah kepentingan tim, bukan kepentingan pribadi. Komitmen inilah butuh kesadaran personal masing-masing tim agar sama-sama menyadarkan dirinya untuk menahan dirinya tidak berbuat yang tidak mengutamakan tim. Ketika ada satu di antara Anda kemudian tidak mengutamakan tim, maka yang terjadi akhirnya ketidakadilan dan muncullah persepsi negatif sesama tim dan membuat akhirnya rontok tengah jalan. Yang ketiga, selain tadi nomor satu adalah visi, kedua adalah mengutamakan kepentingan tim, yang ketiga adalah kita berdiri sejajar. Kita adalah mitra dengan tim. Tidak ada bawahan atasan, tapi mitra. Kita bersinergi. Kenapa sinergi? Karena masing-masing ini energi udah bagus-bagus semua, menjadi sinergi, menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, ketika sinergi itu terbangun, sahabat-sahabat yang great, maka tujuan lebih kuat lagi, menjadi lebih mungkin lagi. Karena tim menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Saya, Nanang Qasim Yusuf, penutur kesadaran Indonesia. Ya, itu tadi ilustrasi dari Pak Nakoy bagaimana membangun tim yang sukses. Tentu saja ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama dalam sebuah tim itu atau sebuah perusahaan itu harus memiliki visi yang jelas. Kemudian juga mengutamakan kerja tim, jadi tidak personal. Dan yang berikutnya ini yang harus disadari bersama bahwa dalam sebuah tim itu adalah sinergitas yang diutamakan, yaitu mitra. Atasan bawahan itu hanya sebuah struktur saja, tetapi untuk menjalankan sebuah kinerja kita adalah satu yang saling melengkapi. Baik Pak Nakoy, kira-kira begitu ya Pak ya. Tapi sebelumnya Pak ada yang bertanya dulu nih Pak, dari Arif di Salatiga. Maaf boleh bertanya Mbak Santi, apakah Pak Nanang Qasim Yusuf ini Qori yang dulu juga nomor 2 setelah Haji Muammar ZA? Mungkin juga Qori ya beliau ya. Tapi bukan yang itu ya, beda, namanya aja sama. Tapi beliau ini juga indah sekali kalau melafadzkan Al-Quran ya, Qori juga. Bukan ya Pak ya? Ya bukan ya, kalau makanya disebut Nakoy kan Mbak Santi. Biar Iya. Betul. Jadi ini Bapak Nanang Qasim Yusuf, Pak Nakoy. Beliau Haji Nanang Qasim Yusuf itu terkenal tahun 79 Mbak Santi. Betul. Ya, tahun itu 1 tahun setelahnya baru saya lahir Mbak Santi. Oh, jadi belum lahir ya Pak Nakoy ya? Iya. Haji Muammar ZA dulu gitu ya, memang beliau ya subhanallah suaranya. Ayah saya mengharapkan ya anaknya bisa jadi Qori kayak gitu Mas Santi. Oh, jadi makanya namanya itu ya? Iya, dan tidak ada Yusufnya kan. Iya. Baik, Pak Nakoy, ini membangun tim yang sukses. Kita tidak bisa sukses sendiri ya Pak. Kita sukses, ada pihak-pihak yang selalu mensupport menjadi pilar-pilar menuju suksesnya kita. Ya, kalau kita bicara misalnya agama ya, Nabi Muhammad ya membutuhkan 4 orang, itu kan tim juga. Ya, ada tim yang Abu Bakar, versi kayak Abu Bakar ya, bijak. Ada tim yang berani kayak Umar. Ada tim kaya kayak Utsman. Ada tim yang cerdas kayak Ali bin Abi Thalib. Nah, tim kita kalau kita kepada bagaimana Nabi menyusun tim kita nih ya berbagai kapasitas gitu Mas Santi, berbagai ada. Jadi ada tim yang jangan semuanya pinter semua, ya harus ada yang kaya gitu Mas Santi ya. Maka saya pernah menghadiri ada satu kegiatan yang ngumpul nih para pembicara sama para ustadz, tapi gak ada pengusahanya. Saya bilang ini kayak gini agak kurang. Kalau gerakan-gerakan yang melibatkan dana ini harus pengusaha-pengusaha dilibatkan karena mereka ini udah action. Nah, kalau kita ngomong nantinya gitu loh. Jadi betul. Tim itu kalau bisa tidak hanya satu power, kalau bisa kita punya tim yang memang beragam. Nah, tugasnya seorang pemimpin bagaimana kemudian mengaransemen itu menjadi sebuah lagu yang indah gitu Mas Santi.
Jadi menjadi kayak sebuah. semacam orkestra gitu ya Pak ya? Iya, iya. Jadi mungkin ada tim yang memang dia masih dia milenial nih, pinter Mm-mm. nih, tapi dia agak-agak nggak bisa ikuti aturan nih. Nah itu bagaimana Anda manage dia gitu? Bukan Iya, iya. kemudian dibanding-bandingkan, kemudian harus sama semuanya. Nah itu bukan timnya jelek. Kita nggak bisa punya kemampuan handle people gitu. Iya. Nah, oleh karena itu, kalau tim kita beragam, ada tim yang sudah senior, hebat, tapi memang dia terbatas secara teknologi atau IT. Tapi dia punya pengalaman yang power. Nah, itu juga tim yang bagus gitu. Mhm. Oleh karena itu, tantangan seorang pemimpin ketika timnya memang beragam, Mbak Santi. Kalau timnya sama, satu, nah ini kurang menantang gitu. Timnya memang ada beragam ya, beragam level. Itu Mhm. sesuatu yang kalau kita kembali tadi filosofis dari Nabi Muhammad itu, coba cari tim yang Nabi Muhammad butuh 4 orang aja bisa mentransformasi ya peradaban dari jahiliyah sampai seperti hari ini. Ya, Iya. timnya nggak semuanya kaya, yang kaya ada satu Usman. Usman. Ya, Mhm. juga harus ada yang memang kadang-kadang menerobos ya, kadang-kadang mendobrak ya hal-hal yang memang ya yang kelihatannya nggak boleh kayak gitu. Karena penting juga ya yang visioner, yang kemudian berani melakukan terobosan, yang siap Mhm. siap kemudian menghadapi berbagai tantangan ya. Sehingga kalau Anda Itu ada punya di tim, itu ada di Umar bin Khattab itu ya? ya Umar bin Khattab itu kan tim yang berani gitu ya, tim yang Betul, berani betul. ya. Kemudian ada tim yang memang ya punya cara bijak, wise ya. Abu Ya. Bakar itu juga sehat lah ya, bisa jadi Mhm. penasehat, ya bisa jadi ngarahin juga, bisa jadi coach juga. Tapi juga ada yang strateginya ahli kayak Ali bin Abi Ali. Thalib, dia Mhm. manajemen, dia punya ilmu ya. Jadi kita juga sebagai leader, kita juga senang menyekolahkan tim, kita sekolahkan, kita kuliahkan karyawan, biar dia jadi kayak Ali bin Abi Thalib, dia punya ilmu yang kemudian bisa membuat strategi-strategi jitu di perusahaan gitu gitu. Mhm. Nah ini Iya, iya. kalau kita ke filosofis, karena kalau saya lihat contoh tim yang paling powerful ya, ya suka nggak suka memang Nabi Muhammad mencontohkan kekuatan tim, berhasil Mhm. mencari tim, dan dalam mencari tim kadang-kadang kita juga harus kekuatan doa juga Mbak Santi untuk memilih Iya, tim. betul, betul. Nabi itu kan Umar bin Khattab, satu Umar yang lain. Nabi mendoakan salah satu Umar itu menjadi bagian dari tim. Nah, ternyata Umar bin Khattab itu jadi tim Nabi gitu. Oleh karena itulah, Mhm. ketika punya karyawan, punya tim, jangan lupa berdoa, berdoa semoga tim ini memang tim yang terbaik buat kita. Ya, bukan Iya. hanya dia baik buat dia sendiri, karena ada juga tim yang terbaik buat dia gitu Mas Santi. Dia hebat, tapi Mhm. ketika ada jadi tim malah nggak hebat. Iya, jadi dia keluar tidak bisa lagi ya, punya tim yang baru lagi ya, Pak ya? Iya. Ya, jadi coba kalau kalau hari ini Anda leader, Anda manajer, Anda direktur, coba mulai memikirkan bagaimana follow polanya tadi membangun tim kayak ala Nabi Muhammad. Mhm. Oh, saya udah semuanya tim memberani semua. Tapi belum ada tim yang memang dia ya sifatnya Strategis. kayak tadi strategis. Mungkin Mhm. strategi semua, tapi yang punya duit Eksklusif. belum ada. Cari yang punya duit, Oh, iya, cari iya, betul, betul. cari yang punya duit. Nggak masalah dia nggak terlalu pinter, nggak masalah dia nggak kuliah tinggi, nggak masalah kayak Mhm. gitu. Misalnya saya punya tim namanya, mungkin Mas tadi juga sering saya sharing, namanya Basko itu kan. Mhm. Basko ini kan Punya juga duit. walaupun mohon maaf kelas 6 SD nggak lulus, tapi kan dia network bagus, yang kedua uang juga banyak gitu dia. Mhm. Karena orang-orang yang punya uang ini dia pakainya feel, Mas Andi, nggak lagi nggak pakai ting, pakai feel, Mhm. dapat Iya, langsung iya, iya. jalan kayak gitu. Nah ini contoh kayak gitu. Oleh karena itu Mhm. ya ini dievaluasi masing-masing. Tim saya yang kurang yang mananya? Tim versi mana? Tim versi Abu Bakar, tim versi Umar, tim Mhm. versi Ali, atau tim versi Usman ya. Ini penting. Walaupun bisa jadi kita nggak mesti semuanya juga hebat Mas Santi, tapi kita Ya. ahli memanage tim, itulah keahlian seorang leader gitu. Mhm. Nah, ini penting sekali ya Pak ya, dan sudah dicontohkan sebetulnya oleh Nabi bagaimana Khulafaur Rasyidin ini menjadi salah satu contoh manajemen tim yang sangat sukses dan luar biasa dengan karakter dan kapasitas yang berbeda-beda. Nah,
penting juga ya Pak, ketika visi ini diperjelas dan ini di-clear kepada seluruh tim agar kita satu jalan, satu langkah. Ibarat tadi seorang leader itu adalah konduktor, dia harus bisa memunculkan sebuah irama dalam orkestra itu yang indah gitu ya Pak. Betul, betul, betul. Nah, memang tantangannya adalah seorang leader itu dia learn to be transhuman, belajar terus-menerus mengenali manusia, belajar terus-menerus. Karena kalau mengenali alat, mengenali mesin, mengenali ya teknologi dengan mudah. Dulu orang agak bingung sama Zoom, sekarang orang paham dengan Zoom. SD aja udah ngerti ya kapan dia mute, kapan unmute itu kan Mbak Santi. Iya betul. Tapi memahami orang lain, mengenali orang lain, mengenali pegawai, memahami karyawan kita, memahami atasan kita. Itu ada buku yang saya baca bahwa ya dalamnya lautan kita bisa dalami, tapi dalamnya hati orang lain kita nggak pernah bisa tahu gitu Mas Andi. Iya. Bahkan waktu saya ngajar psikologi di UIN Jakarta sama di Paramadina, psikologi ya ilmu jiwa. Karena orang Barat susah menemukan jiwa, maka kemudian disebut ilmu tentang gejala-gejala kejiwaan. Jadi karena temui ruhnya itu mana, jiwanya mana sih jiwa manusia itu? Karena begitu abstrak, akhirnya psikologi itu bergeser menjadi ilmu tentang gejala kejiwaan. Kalau dia maknanya apa, kalau dia mukanya ini berarti apa, itu kan gejala kejiwaan. Tapi jiwanya sendiri, ya psikologi Barat sulit menemukan makna jiwa, ruh itu mana. Pernah ada seorang profesor, dia orang mau meninggal, disut, direkam, mau lihat jiwanya mana, mau direkam gitu ya, mau dipelajari. Ya nggak bisa juga, tahu tuh mati aja gitu kan. Sejak itu akhirnya psikologi bicara tentang gejala-gejala kejiwaan manusia. Nah, persoalan yang harus dimiliki oleh leader, oleh manajer adalah bagaimana dia mempelajari timnya lebih benar, lebih tepat, sehingga kemudian bisa membuat mereka menjadi ya add values buat perusahaan gitu Mas Santi. Iya, betul. Iya. Nah, ini kalau ya, gimana Mas Santi? Ya, Pak Nakoy, ini sudah ada yang bertanya dulu, kita langsung ke WhatsApp saja. Ada siapa nih? Oh, Anwar. Selamat pagi, Apredio. Saya ingin bertanya, Pak, hari gini cari leader yang seperti Bapak sebutkan dalam ilustrasi tadi agak susah. Pasti kebanyakan mereka memikirkan dirinya sendiri atau golongannya, Pak. Bagaimana, Pak, kita sebagai anak buah? Terima kasih. Iya, ya betul sih. Ini ngerasanya Bapak buah ini, Pak. Itu kalau tapi kan minimal kita ada role model, kita ada referensi yang real, ya. Ada contoh tadi seperti contoh kayak bagaimana Nabi menyusun tim. Walaupun kemudian kenyataannya di zaman sekarang memang sulit ya. Tapi kan ya tetap optimis bahwa ya pasti suatu saat juga ada. Nah, bagaimana kalau atasan kita ya membangun tim versinya masing-masing ya, versi sendiri ya. Ya, saya rasa tugas kita sebagai pegawai adalah kita bagaimana punya namanya CV gitu Mas Santi. Iya. CV. C adalah karakter, V adalah values, nilai. Karakternya selalu diperbesar, nilai-nilai positifnya diperbagusi lagi, sehingga kemudian ya kita kalau punya CV, kita punya karakter dan punya nilai positif, itu kayak uang. Uang 100.000 itu kalau diucek-ucek, dikuel-kuel, ditaruh di tempat yang paling bawah, kita ambil lagi, masih laku untuk datang ke Alfamart, Mas Santi. Ya, nilainya masih tetap, masih bisa untuk belanja. Kalau punya nilai, dia nilai integritas nih, jujur. Itu walaupun dia nanti dipecat, walaupun nanti dia keluar, tetap banyak yang nyari gitu dia, Mas Santi. Dia punya nilai gitu. Nah, kalau kita nggak punya values, nggak punya karakter, dia hanya menjilat, saat yang dijilatnya keluar, habislah dia gitu Mas Andi. Iya, jadi CV ini tidak hanya sekedar kurikulum vitae, tetapi tadi yang Pak Nakoy sampaikan adalah CV itu karakter dan value pada diri kita ya Pak ya. Jadi kurikulum vitae itu harus dipertanggungjawabkan dengan integritas yang ada diri kita ini sendiri ya Pak ya. Tidak hanya sekedar nama, alamat, kemudian biologi apa Pak, kronologi ke sekolah dan lain sebagainya, prestasi-prestasi, tapi itu tadi yang lebih klik adalah karakter and values ya Pak ya. Ya, betul.
Baik, dan tadi kalau ditanyakan Anwar, apa yang harus kita lakukan, dimulai dari diri kita sendiri ya. Bagaimana kita menjadi sebuah bagian tim itu untuk tetap berpositif thinking dan melakukan segala tanggung jawabnya dengan penuh integritas. Baik, Pak Nakoy, ini bicara soal visi, Pak. Sebaiknya membangun atau membuat visi sebuah perusahaan atau tim itu bersama-sama, atau ada tadi kita harus melihat dulu sesuatu yang kita harus, mungkin leadernya harus semedi dulu berhari-hari untuk membuat sebuah visi, Pak. Ya, memang visi itu kalau ya orang-orang besar itu memang punya visi, dan visi itu kemudian bisa dihidupkan oleh orang lain gitu Mas Andi. Oleh timnya gitu. Kayak misalnya sekarang ini ada namanya Ustadz Arifin Ilham almarhum. Nah itu anak-anaknya, timnya itu memahami visi itu, sehingga kemudian walaupun sudah nggak ada, Azikra tetap jalan gitu Mas Andi. Itu namanya ya visi yang dipahami oleh tim. Tapi kalau kemudian ada pesantren ketika kiainya wafat kemudian bubar, nah itu contoh berarti memang visi itu nggak sampai ke tim, sehingga kemudian hanya sampai kepada kiai tersebut. Kiainya nggak ada atau almarhum, maka pesantren itu menjadi sepi, lama-lama nutup. Nah ini penting juga buat teman-teman yang sekolah, kampus, yang dulunya rame, nutup. Kadang-kadang visinya itu hanya sampai kepada owner, sampai kepada pendiri, sampai kepada ya pemilik. Ketika kepada pegawai, visi itu nggak ada. Akhirnya yang terjadi ya bingung juga ya, karena visinya nggak terlihat jelas, visinya juga abstrak, visinya nggak clear ya. Ya kan visi itu dibedah lagi menjadi ada namanya dreams, ada namanya goals, ya ada namanya ya step-stepnya kayak gitu. Nah ini kalau kemudian nggak dibedah, akhirnya bingung gitu Mas Andi. Oleh karena itulah seorang pemimpin, bagaimana visinya dia kemudian ditularkan kepada timnya, spiritnya, semangatnya, mereka sama seperti semangatnya kita sebagai pimpinan gitu, atau sebagai atasan. Nah ini yang menjadi PR-nya rata-rata pengusaha orang Indonesia atau kita di Indonesia ini biasanya jarang yang sampai generasi ketiga gitu Mas Andi. Ya, kadang-kadang pengusaha sampai hanya di generasi kedua sudah mulai tutup juga. Tapi banyak di antara kalau kita melihat ke negara lain termasuk Malaysia, Singapura, atau misalkan teman-teman yang Chinese ya, mereka kadang-kadang sampai ke generasi, 5 generasi ya. Dia betul-betul waktu kecil aja dia menanamkan visi sekuat mungkin kepada anak-anaknya bahwa dia menjalankan usaha ayahnya ini jauh lebih hebat, lebih bangga, lebih enak dibandingkan dia bekerja ke orang lain gitu Mas Andi. Akhirnya mereka karena dia melihat visi itu, dia enjoy terhadap pekerjaan itu, dia menikmati, dia yakin. Nah kalau di kita kebanyakan orang tuanya bekerja keras dari miskin jadi kaya, pas anaknya dia sukses, anaknya kuliah ke luar negeri, anaknya nggak mau meneruskan usaha ayahnya. Akhirnya, akhirnya ya seperti kita lihat di mana-mana, habis. Saya belum lama di Purwakarta ada seorang pengusaha makanan mie ayam Mas Andi. Dia sekali mie ayamnya, sehari itu bisa hampir 3.000 mangkok lah. Nah masalahnya pas dia mulai tua, 2 anaknya ini nggak ada satupun yang tertarik meneruskan usahanya Mas Andi. Jadi pas saya coaching, kita adakan training 1 hari bersama keluarga, baru anaknya terbuka gitu. Dan sekarang dia anaknya mau meneruskan usaha ayahnya, kan anaknya pilih desainer gitu ya, pilihan-pilihan anak milenial lah ya, kuliahnya. Nah ini kesalahan banyak orang tua adalah seringkali visi itu nggak ditangkap oleh anak-anaknya, sehingga kemudian hilang begitu aja. Nggak ada chemistry antara orang tua sama anak dalam entrepreneurship, nggak ada di situ Mas Andi. Iya. Nah kalau mendengar cerita Pak Nakoy ini, keluarga ini juga merupakan tim juga ya Pak ya. Jadi intinya melibatkan ya Pak. Biasanya kan anaknya suruh sekolah aja, orang tuanya kerja keras tadi, sehingga keterlibatan mereka merasa memiliki, bangga dengan proses itu juga nothing, sehingga tidak ada keinginan untuk meneruskan. Bisa jadi begitu ya?
Ya, ini contoh ya, contoh Mas Andi. Teman saya ini Hmm, udah kaya di Jakarta, tapi ya mobilnya juga bagus-bagus. Tapi anaknya itu kalau habis sekolah itu suruh suruh jagain dagangan dia juga, toko dia Mas Andi. mhm. Dan anaknya itu belajar sambil di situ. Ya, kemudian anaknya dilatih dari nol juga, dari bawah juga, sampai akhirnya jadi manajer. Sekarang anak itu meneruskan usaha ayahnya gitu. Iya, Nah, tapi kalau nggak pernah di connecting kan, nggak pernah disentuh feel-nya di situ, anak hanya sekolah, sekolah dan sekolah. Bahkan kadang-kadang orang tua bilang saya nggak mau anak saya mengalami yang saya alami, saya nggak mau anak saya disirik nilai saya nggak mau mhm. anak saya susah seperti saya, maka anak saya nggak boleh mengalami sakit-sakit seperti saya. Nah itu konsep terlalu sayang ini malah membuat anak akhirnya nggak ada feel di situ. Iya, betul betul. Ini sayangnya kadang-kadang kurang proporsional ya Pak ya. Nah, Pak Nakoy, penting ya Pak ketika visi itu sudah dibuat kemudian menjadi sebuah ruh jadi core values yang nanti disosialisasikan kepada seluruh tim yang ada sehingga ini nanti selangkah atau langkahnya bisa selalu bersinergi. Nah, Pak, apa yang dilakukan oleh seorang leader ya ketika memang menginginkan tim itu adalah tim yang sukses? Langkah-langkah apa Pak dalam The Seven Awareness ini Pak? Ya kalau di Seven Awareness setelah visi itu yang berikutnya adalah kita harus ada komitmen bersama ya. Kalau sekarang di perusahaan namanya kata integritas gitu ya. Satu Hmm, komitmen bersama bahwa kita kita nih ya the power of one. Kita nih satu. Kita nih ya bisa melangkah bersama. Kita nih sukses karena dia hebat, karena dia satu hebat. Tapi kita semua nih hebat. Dan membangun itu yang memang menyamakan itu tuh yang butuh butuh momentum, butuh proses, butuh orang lain yang ikut menyadarkan. Itu saya ingat tahun 2010 2014 membantu Pertamina itu bagaimana kemudian menyadari yang namanya the power of one, bahwa dengan hmm, bersama kita bisa melewati Shell, melewati Petronas, melewati Total dari Perancis. Ya, kalau enggak ya terpuruk Pertamina dengan saingan yang memang lebih canggih, kadang-kadang lebih ramah, lebih keren ya dan seterusnya gitu Mas Andi. hmm, Jadi hmm. komitmennya harus dibangun bahwa kita nih ya kita Bismillah, kita nih mau maju bersama-sama. Nah, komitmen ini harus kita bangun dan kita minta dari semua tim ya untuk sama-sama kita melangkah. Baru setelah komitmen kita bicara soal ya bahwa kesetaraan tadi, bahwa kita nih ya bahwa kita ini di hadapan ya tentu saja di hadapan Tuhan yang nomor satu kan takwa yang terbaik. Nah, di hadapan kerja ini siapapun adalah bagaimana dia yang kemudian ya memang betul-betul punya kinerja yang positif, punya dia ini adalah eh, dia ini adalah masih keluarganya ini masih ini. Nah itu butuh komitmen bersama dan menyamakan persepsi tadi itu Mas Santi. Iya, Oleh itu tim biasanya itu kan sering dibuat metafor, guyonan. Kalau kita taruh satu kepiting di ember Mas Santi, iya. langsung satu kepiting itu. Tapi taruh 5 kepiting di ember 3 jam nggak ada naik satu pun Mas Santi. Hmm, Kenapa? Saat ada yang naik satu, yang lainnya megang kakinya. Udah nggak usah naik, turun aja lah di sini gitu. iya, 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 Nah iya. ini tim kalau belum tercerahkan, belum tersadarkan, ketika ada yang maju malah ditarik, ketika ada yang Mhm. berhasil malah ditarik, ketika ada yang sukses nggak terlalu senang. Dan ini menjadi gambaran pada umumnya ini yang semoga pelan-pelan akan berubah, pelan-pelan akan bergeser ya, pelan-pelan kita bisa sukses bersama-sama. Walaupun yang kita lihat baik itu di pemerintahan di negara ini ya seringkali saling tarik menarik gitu Mas Andri. Betul, betul. Jadi nasab itu tidak menjamin nasib ya Pak ya. Iya. Baik, ini masih ada, aduh luar biasa ini Bu U di Melati Harjo Semarang selalu mendoakan tim Apredio ini Pak di Jalan Cimanuk Raya RT 2 RT 4. Selalu mengucapkan selamat pagi, selamat datang di studio Apredio. Kabarnya pagi hari ini jangan lupa sarapan, jagalah kesehatan panjenengan semuanya. Terima kasih Bu, sukses selalu untuk Apredio. Ini setiap hari beliau mengucapkan doa untuk kami. Terima kasih Bu, doa yang terbaik juga untuk Ibu dan keluarga. Ini orang yang sudah menemukan bahagia tanpa syarat itu. Iya, Pengennya iya. kan, pengennya menyemangati
pengennya memberi gitu ya Mas Andi. Iya, Beliau betul sekali. Dan luar biasa Pak, tidak pernah absen. Pak Nakoy, ini kesetaraan, ini yang kadang-kadang juga ada kesenioritasan, kemudian ada yang masih baru dan lain sebagainya. Apa nih Pak yang dibutuhkan oleh pribadi-pribadi sehingga dalam tim itu sama-sama kita mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan itu, karena punya prinsip jika perusahaan itu berkembang maka kesejahteraan juga akan dirasakan. Nah, bagaimana nih Pak konsep yang harus kita share kepada seluruh tim Pak? ya memang kalau di yang bagian terakhir ini itu kalau yang sudah terbangun namanya SNP gitu, S support system dan people. Jadi support system itu adalah aturan mainnya clear dan people-nya juga ya selalu dapat pencerahan terus. Nah ini kalau perusahaan kalau support systemnya sudah jalan dan people-nya juga dia menemukan kesadaran, ini tanpa ada ownernya, tanpa ada ini juga jalan Mbak Santi. Tapi kalau karakter support buildingnya systemnya udah terbangun ya Pak ya? tapi kalau support systemnya memang dia belum siap ya, belum rapi, akhirnya yang kerja bener kadang-kadang kurang diapresiasi, yang nggak kerja tapi dekat diapresiasi, ini jadi problem. Ya, oleh karena itulah maka perusahaan yang besar, pemimpin yang hebat, dia selalu fokus bagaimana bangun support system, baik SDM, keuangannya, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dia memperbesar people, bagaimana dia kemudian ya people-nya ini atau timnya ini kemudian saling bisa menghargai timnya yang dan seterusnya. Kayak ini kalau perusahaan-perusahaan yang sekarang di Indonesia masih bertahan, kita mengenal perusahaan-perusahaan luar negeri yang ownernya aja kita nggak tahu gitu ya, kayak misalnya Toyota, kayak Mitsubishi, ya, dan dia masih ada, itu pasti dulunya dia fokus bagaimana bangun support system dan dia bangun people, people, nah dia bangun people, nanti people bangun bisnis buat dia gitu Mas Andi. Nah kalau orang Indonesia misalnya yang penting adalah bangun bisnis, itu sebenarnya problem besar. Dia bangun bisnis, dia people yang nggak dia bangun, bisnis ditinggalkan nanti Mas Andi. Iya betul. Dan ini terjadi kan yang terjadi ternyata perusahaan, kebanyakan perusahaan Indonesia kalau ke luar negeri akhirnya nggak banyak bertahan ya. Nah, kalau kita lihat ya, ada beberapa yang saya kenal, tapi kalau bisa dihitung lah, tidak kebalikannya dengan mereka yang di Indonesia kemudian ya kadang-kadang ditaruh orang sananya langsung, sisanya orang Indonesia semua gitu. Dan itu bisa berjalan. Nah, itu ya PR buat kita semua, karena ternyata setelah saya pelajari, mereka tuh nggak bangun bisnis, mereka tuh bangun people di sini, people ini bisnis buat mereka gitu Mas. Oke. Ya, karena aset ternyata yang terpenting itu adalah people tadi ya, Pak Nako ya? Iya, itu yang saya lihat ya. Jadi kalau Anda mau buka usaha, kalau Anda misalnya perusahaan, Anda selama ini fokusnya ke bisnisnya atau ke people-nya gitu. Kalau fokusnya ke bisnis dan people yang nggak pernah difokuskan, siap-siap aja nanti tengah jalan juga ya ada waktunya akan berhenti. Ya. Tapi kalau pelan-pelan bangun people, produknya habis, produknya hancur, produknya nggak laku, people jalan, buat produk baru lagi. Ya, ada fit, people-nya malah makin kuat lagi gitu Mas Anti. Tapi kalau adanya bangun bisnis, COVID, ya bubar udah pasti bangkrut. Makanya saya lihat ada perusahaan yang kemudian COVID ini babak belur. Yang itu ketahuan dia bangunnya bisnis selama ini gitu Mas Anti. Tapi ada perusahaan malah makin kuat, malah makin menemukan awareness. Berarti selama ini memang dari atasnya dia share itu bangun people-nya yang kuat gitu. Sehingga kemudian menggunakan saling mensupport. Bahkan saya punya klien itu karena COVID ini, karyawannya itu menolong ownernya menjual barang-barangnya langsung. Tidak hanya orang selling, orang marketing, bahkan orang admin, security, dia jual barang-barang itu agar barangnya tidak di gudang gitu Mas Andi, sehingga kemudian bisa tetap jalan. Itu kan sampai segitu melakukannya suasana COVID ini karena mereka memang terbangun people-nya, connecting people-nya terbangun. Nah ini kalau perusahaan, kalau selama ini fokusnya orientasi bisnis aja, dihajar oleh COVID, ya bangkrut juga pasti karena barang menumpuk, ya biaya besar, pengeluarannya banyak kayak gitu Mas Andi. Iya betul. Nah ini penting banget ya Pak untuk bisa menumbuhkan sense of belonging juga. Itu tadi yang dibangun adalah people sehingga membentuk karakter
karakter building yang sangat kuat. Baik, Pak Nakoy, sepertinya perjalanan Bapak masih cukup jauh, jadi Santi harus sampai di sini saja ya Pak. Menemani Bapak bersama dengan Pak driver. Ini sudah sampai di mana nih Pak? Ini Ya. sudah sampai di jalan mana nih ya? Masih di Bandung berarti ya? Enggak, di Taman Safari. Oh, masih di Bogor aja. Baik, Pak Nakoy, apa yang mau disampaikan dalam penutupan perbincangan kita pagi hari ini membangun tim yang sukses? Iya, saya di buku Seven Awareness ada sebuah metafor tentang pohon bambu. Nah, pohon bambu itu dia 5 tahun pertama dia bangun akar ke dalam. Sementara pohon lain sudah tinggi ke atas, pohon bambu nggak nongol, Mbak Santi. Tapi ketika 5 tahun berikutnya, pohon bambu yang paling tinggi dan nggak pernah terbawa oleh angin atau rubuh oleh angin ya. Sementara pohon lain bisa kalah oleh angin. Nah, bangun tim itu kayak kita ke dalam tadi. Memang nggak mudah, memang butuh proses, memang butuh waktu, kesabaran, keikhlasan, ujiannya banyak juga ya. Tapi percayalah kalau Anda sudah ketemu tim yang terbaik ya, maka ya itu akan betul-betul kayak pohon bambu yang tinggi, sukses, luar biasa, tapi nggak mudah terjungkal oleh keadaan gitu Mas Andi. Oke. Dan buat teman-teman ya, semoga bisa bertemu di kelas saya hari Kamis besok ya Mas Andi. Betul. Bagi menjadi leader yang di atas rata-rata jam 1 sampai jam 5 sore. Kalian boleh daftar di Radio Semarang. Baik, terima kasih Pak Nakoy untuk waktunya. Hati-hati di jalan dan selamat sukses juga untuk nanti acaranya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan topik yang lain ya Pak Nakoy ya. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah bergabung tentu saja di Up Awareness kali ini. Saya Santi Rosalia, selamat siang, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.